Selamat sore, kami dari Blok A, kelompok A3. Kami akan mempresentasikan laporan tugas besar praktikum proses manufaktur dengan nama kelompok Eka Anggreni dengan NIM 1, Erikson dengan NIM 5, dan Eka Sabiti Putri dengan NIM 19. Kami menggunakan studi kasus bengkel, las, dan molding Putra Jasa Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Lanjut. Profil UMKM. Bengkel las dan molding Putra Jasa milik Bapak Joni. Bapak Joni ini adalah UMKM yang bergerak pada bidang bangunan dan kerajinan. UMKM ini terletak di daerah Kalimantan Tengah, Kota Tamiang Layang. Bengkel las dan molding Putra Jasa ini didirikan oleh Bapak Joni pada tanggal 23 Juli 1990. Berdirinya UMKM ini dikarenakan banyaknya minat konsumen dan pada produksi-produksi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan bangunan. Produk yang dihasilkan dari UMKM ini yaitu batu bata, kerajinan kayu, dan kerajinan tangan lainnya seperti suling. UMKM ini juga menyediakan jasa pasang keramik untuk konsumen yang membutuhkan untuk dikerjakan. Selanjutnya, mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut antara lain percetakan manual batu bata, bor tangan, mesin bubut manual, dan gerinda tangan untuk memotong keramik. Produk akan didistribusikan pada konsumen yang membutuhkan barang dari UMKM ini dengan cara menempah terlebih dahulu dan dijual pada pemilik usaha toko bangunan. Di sini adalah dokumentasi. Dokumentasi pertama yaitu proses percetakan, dokumentasi kedua yaitu proses pengabaran, dokumentasi ketiga yaitu proses pemotongan keramik menggunakan gerinda, dokumentasi keempat yaitu proses pembubutan, dan dokumentasi kelima yaitu pemilik UMKM. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama itu pembubutan penumbuh kayu menggunakan mesin bubut konvensional, pahat bubut, kuas, penggaris. Next. Kacamata untuk kesehatan dan keselamatan kerja, helm, dan juga kayu sebagai bahan utama. Alat dan bahan untuk pengeboran suling itu ada mesin bor tangan, gergaji tangan, cat, kuas, gabus styrofoam, dan juga bambu sebagai bahan baku utama. Selanjutnya untuk pencetakan batu bata itu ada cetakan kayu, tanah liat yang akan dibentuk menjadi padatan, pasir putih, sarung tangan, kawat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada alat dan bahan untuk gerinda keramik. Yang pertama itu mesin gerinda, yang kedua mata gerinda yang akan dilepas menggunakan kunci gerinda, keramik sebagai bahan baku utama, dan juga spidol yang digunakan untuk menandai yang akan dipotong menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya penggaris sebagai alat ukur yang digunakan untuk menandai keramik, dan juga yang terakhir itu sarung tangan sebagai APD agar terhindar dari pecahan keramik. Dan selanjutnya adalah prosedur praktikum. Untuk praktikum pertama adalah pembubutan penumbuk kayu. Pertama kita menyiapkan alat dan bahan seperti mata pahat, mesin bubut, dan kayu. Lalu kita menggunakan APD seperti baju lengan panjang, kacamata, dan kaos tangan. Lalu kita memasangkan kayu pada mesin bubut dan atur hingga rata, lalu menghidupkan mesin bubut dan atur parameter putarnya. Lalu kita memegang mata pahat dengan kuat dan dekatkan pada benda kerja, lalu melakukan pembubutan rata hingga berdiameter sesuai keinginan. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran sesuai ukuran yang diinginkan, dan melakukan fillet dengan ukuran yang telah ditentukan pada bagian depan, tengah, dan belakang. Setelah itu kita matikan mesin bubutnya dan melakukan pemeriksaan pada benda kerja, lalu membersihkan tempat kerja dari sisa-sisa pembubutan dan mengembalikan alat dan APD pada tempatnya. Lalu proses kedua adalah pengeboran suling. Kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu seperti bambu, mesin bor tangan, gergaji tangan, cat, dan kuas. Lalu ada gabus. Dan setelah itu kita menggunakan APD seperti baju lengan panjang dan kaos tangan. Lalu kita memotong bambu dengan panjang yang telah ditentukan, lalu melakukan pengeboran pada bambu yang telah dipotong dengan jarak lubang yang telah ditentukan.
Setelah itu kita menutup lubang pada benda kerja agar suara keluar dari sisi sebaliknya, lalu mengecat benda kerja menggunakan kuas dengan motif sesuai keinginan, dan melakukan pemeriksaan pada benda kerja, dan tidak lupa untuk membersihkan tempat kerja dari sisa-sisa pengeboran dan mengembalikan alat dan APD pada tempatnya. Selanjutnya adalah proses pencetakan batu bata. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan, seperti tanah liat yang sudah dipadatkan hingga tidak ada rongga, lalu cetakan, pasir putih, dan kawat. Tidak lupa untuk menggunakan APD seperti kaos tangan. Dan proses pertama kita mengambil tanah liat dan buat bentuk persegi panjang dengan menghempaskan pada tanah. Lalu mengatur cetakan hingga rata dan taburi setiap sisi dengan pasir putih. Lalu menghentakkan dengan tanah liat ke dalam cetakan, lalu memotong tanah liat per tingkat cetakan, dan mengeluarkan dari cetakan dan susun untuk pendingin pertama. Setelah bata agak keras, susun bata dan bakar dengan api selama 24 jam. Setelah dibakar, kita melakukan pemeriksaan pada benda kerja dan membersihkan tempat kerja dari sisa-sisa percetakan dan mengembalikan alat dan APD pada tempatnya. Lalu proses terakhir adalah gerinda keramik. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan seperti mesin gerinda, mata gerinda, keramik, spidol, kunci gerinda, dan penggaris. Lalu menggunakan APD seperti kaos tangan, baju lengan panjang, dan kacamata. Setelah itu kita mengambil keramik yang ingin dipotong dan melakukan penandaan. Setelah melakukan penandaan, kita membuat tanda pada keramik yang akan dipotong. Lalu memasang mata gerinda pada mesin menggunakan kunci khusus gerinda, lalu menyambung kabel mesin pada colokan listrik. Setelah itu kita melakukan pemotongan sesuai tanda dan melakukan pemeriksaan pada benda kerja yang sudah dipotong. Tidak lupa untuk membersihkan tempat kerja dari sisa-sisa pemotongan gerinda dan mengembalikan alat dan APD pada tempatnya. Untuk part drawing dari pembubutan penumbuh kayu menggunakan proyeksi Amerika, untuk tinggi benda kerja itu adalah 160 dan diameternya adalah 45. Sedangkan part drawing dari pengeboran suling, tinggi benda kerja itu adalah 120, diameter benda kerja 10, dan juga diameter untuk keluarnya suara itu adalah 5 mm, sama menggunakan proyeksi Amerika. Dan untuk ini adalah part drawing dari pencetakan batu bata yang memiliki panjang yaitu 20 dan lebar 10. Lalu selanjutnya adalah part drawing dari keramik yang sudah digerinda, dia memiliki panjang 50 dan lebar 20. Dari hasil proses praktikum-praktikum ini, di proses-prosesnya, kami mendapatkan kesimpulan yaitu pada tugas besar ini, melakukan studi kasus pada UMKM Bengkel Las dan Molding Putra Jasa yang terletak di Tamyang Layang, Kalimantan Tengah. Di UMKM ini terdapat 4 proses manufaktur yaitu pembubutan, pengeboran, pencetakan, dan gerinda. Benda kerja yang dihasilkan pada UMKM ini adalah penumbuh kayu, seruling, batu bata, dan keramik. Mesin yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut antara lain percetakan manual batu bata, bor tangan, mesin bubut manual, dan gerinda tangan untuk memotong keramik. Total waktu yang diperlukan untuk pembubutan manual penumbuh kayu adalah 50 menit. Dengan waktu yang relatif lama karena pembubutan dilakukan secara manual sehingga dilakukan dengan tingkat ketelitian dan ketekunan yang tinggi. Waktu yang diperlukan untuk pengeboran suling adalah 18 menit. Waktu yang diperlukan untuk percetakan batu bata adalah 24 jam 22 menit, karena untuk menghasilkan suatu batu bata yang keras harus dibakar 24 jam terlebih dahulu. Dan waktu total yang diperlukan untuk proses gerinda pemotongan keramik adalah 27 menit. Sepertinya sekian presentasi kami. Untuk lebih dan kurangnya kami